Sahabat Riskonomics, pada video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan bagan ini, di mana kita lihat bahwa treaty non-proporsional atau excess of loss memiliki 3 bentuk yang lebih spesifik, yaitu excess of loss per risk, per event, dan stop loss. Excess of loss per risk artinya bahwa excess of loss ini akan merespon terhadap loss atau kerugian atau klaim yang berasal dari single risk saja atau individual risk, dan definisi risk ini adalah mengikuti definisi yang diberikan atau dianut oleh perusahaan asuransinya. Kemudian excess of loss per event artinya perusahaan reasuransi atau excess of loss ini atau layer ini akan merespon terhadap loss yang berasal dari satu event atau kejadian loss. Nah, satu event atau kejadian loss itu bisa saja melibatkan satu risiko atau melibatkan banyak risiko. Catastrophic loss misalnya adalah event yang melibatkan lebih dari satu risiko atau banyak risiko. Mari kita lihat sekarang bagaimana cara kerjanya excess of loss per risk atau XL per R dalam notasinya. Ambil contoh kita punya excess of loss layer sederhana, yaitu 3 juta in excess of 1 juta. 1 juta adalah deductible dan 3 juta adalah reinsurance cover atau individual loss limitnya. Katakanlah reinsurer dalam hal ini membatasi agregat loss limit mereka menggunakan reinstatement, di mana 2 kali reinstatement dengan 100% additional premium pro rata to amount only. Artinya dengan demikian agregat cover yang available adalah 1 original cover dan 2 reinstated atau extra cover, jadi totalnya adalah 3 kali 3 9 juta US dollar kapasitas yang tersedia selama 1 tahun periodenya. Sekarang kita lihat bagaimana excess of loss ini merespon setiap loss yang berbeda-beda besarannya. Katakanlah kita punya loss pertama yang ukurannya sebesar 1,1 juta, sehingga 1 jutanya ditahan di bawah retensi atau deductible. Reinsurer akan membayar sisanya 0,1 atau 100 ribu saja. Sehingga setelah loss ini terjadi, maka dari 9 juta cover agregat yang available untuk 1 tahun, terpakailah 100 ribu. Kemudian perusahaan asuransi harus membayar reinstatement premium untuk memulihkan kapasitas atau cover yang sudah terpakai 100 ribu ini, sehingga untuk next loss atau next losses deductible-nya kembali ke level 1 juta saja instead of 1,1 juta. Sekarang kita miliki loss kedua. Loss kedua ternyata lebih besar, yaitu 2,2, maka 1 juta diambil di deductible retensi dan sisanya 1,2 dibayar oleh excess of loss layer pertama ini. Lalu tambahan 1,2 terpakai, sekarang sudah 1,3 terpakai dari 9 juta agregat loss, bayar reinstatement premium. Kita lihat loss ketiga sekarang. Loss ketiga ternyata jauh lebih besar lagi, 2,9, 1 juta diambil deductible, sisanya 1,9 ditahan oleh layer ini, 3 in excess 1. Maka terpakai lagi tambahan 1,9 dari dari 9 juta yang tersedia. Membayar reinstatement premium lagi untuk mengembalikan deductible-nya, mereinstate, memulihkan kembali cover yang sudah terpakai sebesar 1,9 ini agar deductible kembali ke level 1 juta dolar. Kemudian terjadi loss yang sangat besar, loss individual risk yang sangat besar atau risk loss yang sangat besar, yaitu 4,4. Di sini keseluruhan layer ini terpakai, yaitu 1 juta diambil retensi, kemudian ada 3 juta diambil atau dibayar oleh layer ini, tapi masih ada sisa yang mungkin masuk ke layer di atasnya. Kalau tidak ada layer di atasnya, sisanya ini tentu akan kembali ditahan oleh perusahaan asuransinya. Dengan demikian, setelah loss ini terjadi dan dibayarkan, maka ada tambahan 3 juta US dollar kapasitas yang terpakai dari total 9 juta US tersedia. Lalu bayar reinstatement premium lagi, kemudian ada loss, ternyata loss berikutnya sangat kecil, hanya setengah dari deductible, maka tentu tidak melibatkan layer. Kemudian ada loss lagi, yaitu sebesar 1,8, sehingga 1 juta ditahan deductible, 800 ribu diambil oleh layer 3 in excess 1. Katakanlah ini merupakan layer loss terakhir yang terjadi di tahun itu, sehingga ketika perusahaan asuransi ini menutup tahun, ternyata dari 9 juta agregat loss limit atau agregat cover yang tersedia hanya terpakai 7 juta saja in total dari 1, 2, 3, 4, 5 losses, dan ada sisa 2 juta yang tidak terpakai, unused capacity. Ini artinya desain cover yang cukup baik, karena bisa dikatakan cover yang dibeli oleh perusahaan asuransi ini dengan agregat 9 juta ternyata memadai untuk mengcover mereka selama 1 tahun.